penguasa keluarga terkaya nomor 1, Kota Hai. Setelah Fu Qingshan mengalami koma mendadak, keluarga Fu merekrut perawat dengan gaji tinggi. Dan ujian pertama untuk menjadi perawat adalah... Apa? Seseorang benar-benar pergi menyikatnya. Aku juga akan menyikatnya. Apa yang terjadi? Sekarang, silakan kalian semua minum air ini. Hah? Minum ini? Minum. Air dari dalam pispot ini? Minum katanya. Kamu anggap kami ini apa? Benar. Mana mungkin air ini bisa diminum? Tidak bisa meminumnya. Itu artinya, kalian tidak menyikatnya sampai bersih, dan kalian akan dieliminasi. Dieliminasi. Lihat dia. Kamu dieliminasi. Dia benar-benar meminumnya. Sudah habis. Bagus. Kamu tetap di sini. Dia benar-benar meminumnya. Sangat menjijikkan. 50 tahun lebih masa sulit sudah aku lalui. Apa artinya beberapa teguk air ini? Sekarang, masuk ke keluarga Fu sebagai perawat adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk bertahan hidup. Namaku Zheng Xiuyun. 1 bulan yang lalu, aku didiagnosis menderita tumor payudara. Namaku Zheng Xiuyun. 1 bulan yang lalu, aku didiagnosis menderita tumor payudara. Untungnya itu tumor jinak. Asalkan operasinya dilakukan dalam 3 bulan, kondisinya tidak akan memburuk, dan masih bisa diselamatkan. Aku mengeluarkan uang simpanan hari tuaku, bersiap untuk menjalani operasi, tapi tidak disangka. Sayang, aduh, sayang, kamu ini. Lihat, sudah kubilang si tua ini menyembunyikan sesuatu, bahkan dia waspada terhadap kamu, anak kandungnya sendiri. Berikan padaku, Hei, berikan padaku, berikan padaku, berikan, berikan padaku. kembalikan padaku. Ini tabungan terakhirku, kembalikan padaku. Aku membutuhkannya. $200.000, banyak sekali. Memangnya untuk apa? Kamu sudah setua ini, untuk apa butuh uang sebanyak ini? Aku ini anakmu, uangmu adalah uangku juga, lepaskan. Nak, dengarkan ibu. Ibu sedang sakit, ini uang untuk biaya operasiku. Kembalikan padaku. Operasi? Iya, Tubuhmu terlihat sehat-sehat saja. Operasi apa maksudmu? Benar-benar sudah tua, tapi penuh dengan kebohongan. Ibu, kenapa ibu jadi seperti ini sekarang? Demi uang ini, ibu tega mengarang cerita bohong tentang operasi. Ibu mertuaku saja, tidak seegois ibu. aku egois. Aku membesarkanmu, aku menabung uang untuk pernikahanmu. Aku sudah bekerja keras hampir seumur hidupku. Saat ibu mertuamu sakit dan dirawat, akulah yang merawatnya di rumah sakit, dan kamu bilang aku egois. Apa kamu tidak punya hati nurani? Apa Lalu kamu aku tidak ini. punya hati? Ibuku itu pegawai tingkat tinggi, tidak sepertimu, hanya seorang perawat yang melayani orang di rumah sakit, setiap hari berbau kotoran dan urin. Tidak pantas dibandingkan dengan ibuku. Ibu, sejak kecil ibu selalu membuatku malu. Sekarang, apa ibu masih tidak senang melihatku bahagia? Hah? Sayang, karena ibuku sudah sembuh, maka ibumu tidak perlu lagi tinggal di rumah kita. Biarkan dia pergi. Baik, 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 semua terserah istriku saja. Ibu, pulanglah ke kampung halaman. Uang $200.000 ini, anggap saja sebagai biaya menginapmu. Jangan hubungi kami lagi jika tidak ada urusan penting. Pergilah, pergi, 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 Ayo, cepat pergi. pergi, pergi, pergi. Keluar Cepat dari pergi. sini. Cih, Pekerjaan ini adalah kesempatan terakhirku untuk bertahan hidup. Aku harus memegangnya erat-erat. Selanjutnya, akan dipimpin oleh Nona Besar Fu untuk wawancara langsung guna menyeleksi kandidat karyawan. Kepala keluarga Fu benar-benar sosok legenda di Haicheng. Memulai segalanya dari nol sebagai kuli angkut semen, lalu perlahan-lahan menjadi orang terkaya di Haicheng yang sangat berkuasa saat ini. Apalagi dia tidak pernah menikah seumur hidupnya dan mengadopsi 3 orang anak. Setelah dia jatuh koma, seluruh keluarga Fu dikelola oleh putri sulung yang dia adopsi. Di tangan saya, sudah ada resume kalian semua.
Saya akan melakukan seleksi awal berkas untuk memilih 5 orang yang akan lanjut. Anda punya sertifikat perawat senior internasional. Anda tetap di sini. Baik, Lulusan keperawatan dan pernah bekerja di pusat rehabilitasi senior. Anda tetap di sini. Aku sama sekali tidak punya pekerjaan yang bisa dibanggakan. Sepertinya aku tidak akan lolos babak ini. Anda seorang perawat. Benar, Tuan. Anda tetap di sini. Hanya tersisa 1 kuota terakhir. Aku harus berani mengambil inisiatif. Sepatu di kaki kirinya, ternyata 1 ukuran lebih besar dari kaki kanannya. Ini apa maksudnya? Saya melihat ukuran sepatu kiri dan kanan Anda tidak sama. Sepertinya itu pembengkakan kaki yang disebabkan oleh varises. Saya memiliki pengalaman pijat yang sangat banyak. Untuk kondisi seperti ini, saya bisa segera memberikan penilaian. Teknik pijatan Anda memang terlihat profesional. Tapi di resume Anda kosong melompong. Dari mana Anda mendapatkan pengalaman ini? Saya memang tidak punya pendidikan tinggi, tapi demi menyambung hidup, saya selalu bekerja di rumah sakit sebagai perawat pendamping paruh waktu. Saya memang tidak punya sertifikat itu, tapi saya memiliki pengalaman nyata dari hasil kerja keras bertahun-tahun. Baiklah, Zheng Xiuyun. Benar? Iya, Anda juga tetap di sini. terima kasih banyak. Pengalaman nyata katanya. Menurutku itu pengalaman menggoda orang, berlutut di depan umum, dan meraba-raba kaki pria. Cih, benar saja semakin tua wanita kejam ini, semakin tak tahu malu dia beraksi. Jangan salah, meskipun sudah agak tua, dia masih punya sedikit daya tarik. aduh. Kalian, jangan bicara begitu tentang dia. Lagi pula, dia sudah berumur, kalau tidak berani bertindak nekat, bagaimana dia bisa bersaing dengan kita? Ini hanya sekadar hinaan kecil, tidak akan bisa menghalangi jalan yang aku tempuh. Demi bertahan hidup, aku harus memenangkan wawancara selanjutnya. Sayang, coba lihat, inilah sepupuku, Shu Yingying. Dia juga datang untuk melamar pekerjaan. Dia itu, pikirannya sangat polos, dan latar belakangnya sangat jelas. Tidak seperti wanita tua tadi, yang langsung mencoba menjilat, tidak punya harga diri, dan tentu saja tidak punya batasan moral. Keluarga Fu tidak memedulikan hubungan kekerabatan. Jika ingin diterima bekerja, itu semua tergantung pada kemampuannya. Bawa dia masuk. Baik, baik, masuklah. Tidak salah lagi dia orang terkaya di Haicheng. Meskipun hanya terbaring di tempat tidur, wibawanya tetap luar biasa. Kukira dia hanya pria tua yang buruk, tidak menyangka dia setampan ini. Selamat kepada kalian semua, karena telah masuk ke tahap wawancara. Selanjutnya, Nona Besar Fu akan menentukan pilihan akhir perawatnya. Silakan maju satu persatu, dan tunjukkan proses perawatan harian kalian. Keluarga Fu sangat kaya raya. Bahkan menantu keluarga Fu punya cukup banyak aset. Jika bisa mendekatinya, sisa hidupku tidak perlu khawatir soal makan dan pakaian lagi. Ayahku tidak membutuhkan layanan khusus semacam itu. Seret dia keluar. Nona Besar, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Beri saya kesempatan lagi, Nona Besar. Benar, segera usir dia. Berada di lingkungan keluarga kaya, jika terlalu serakah, itu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Tetaplah pada batasanmu, dengan begitu kamu baru bisa bertahan lama. Sayang, lihat, sepupuku lumayan juga, kan? Dia sangat profesional, dan dia juga punya sertifikat perawat tingkat tinggi. Bagus. Orang yang sedang koma bukan berarti tidak punya perasaan. Hanya dari caranya memeriksa suhu air saja,
Dia sudah jauh lebih baik daripada yang lain. Baiklah, pilihan akhir untuk perawatnya akan ditentukan antara dia dan wanita itu. Sayang, wanita tua ini bermasalah, kamu tidak boleh memilihnya. Sayang, sekarang banyak berita tentang pengasuh yang mencuri, semuanya adalah wanita tua yang terlihat kaku dan jujur seperti ini. Orang desa yang tidak punya pengalaman seperti ini, mana mungkin bisa tahan dengan godaan di rumah kita? Jika nanti tangannya tidak jujur, itu sangat berbahaya. Lebih baik kita pilih Ying-Ying, kita sudah tahu latar belakangnya, dia juga mengerti medis, dan pernah belajar pertolongan pertama. Keahlian ini bisa menyelamatkan nyawa di saat kritis. Karena dia mengerti medis, kalau begitu untuk posisi perawat, pilih dia saja. Jika aku kehilangan pekerjaan ini, aku tidak punya jalan keluar lagi. Kemari, bawa dia pergi. Tidak, Gawat, tanda-tanda vital Tuan Besar Fu menunjukkan keanehan. Ayah kenapa? Keselamatan Tuan Besar Fu berhubungan langsung dengan seluruh nadi ekonomi kota Hai. Jangan sampai terjadi apa-apa. Cepat, cepat panggil dokter. Dokter belum datang. Ying-Ying pernah belajar pertolongan pertama, bagaimana kalau membiarkannya mencoba? Kalian cepat kemari dan lihat. Siapapun yang bisa menyelamatkan nyawa ayahku, aku akan membiarkannya tetap di keluarga Fu. Dan gajinya akan dinaikkan 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Biarkan aku mencobanya. Sepertinya ini penyumbatan saluran pernapasan, harus segera diselamatkan. Lepaskan aku. Biar aku saja, aku tahu cara menyelamatkannya. Lepaskan. Biar aku yang tangani, aku tahu cara menyelamatkannya. Ini adalah penyumbatan saluran pernapasan, dahak menyumbat tenggorokannya, dia harus segera diselamatkan. Lelucon macam apa ini? Alat ini menunjukkan kadar oksigen darahnya turun drastis. Ini jelas karena berbaring di tempat tidur dalam waktu lama yang menyebabkan emboli paru akut. Anda hanya wanita tua desa yang tidak berpendidikan? Memangnya Anda tahu apa itu penggumpalan darah? Minggir sana, jangan mengganggu di sini. Benar, kami semua memiliki sertifikat perawat senior. Ini sudah pasti penggumpalan darah. Ini bukan penggumpalan darah di paru-paru. Aku pernah melihatnya di rumah sakit. Hei, Ying-Ying, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Tentu saja dengan melakukan kompresi dada yang kuat. Serahkan padaku. Hei, jangan lakukan itu. Jangan. Anda bisa menghabisinya. Anda akan menekan dahak itu ke dalam paru-parunya, dia akan mati lemas. Hanya karena pernah merawat beberapa orang di rumah sakit, Anda pikir Anda sudah mengerti ilmu medis? Sudah tua begini. Bukannya diam di rumah memasak dan menjaga cucu, Anda malah datang ke sini dan sok tahu. Jika nyawa Tuan Besar Fu terancam, memangnya Anda sanggup bertanggung jawab? Bukan begitu, aku. Jika Anda tidak pergi, aku sendiri yang akan menyeret Anda keluar. Pergi, Lepaskan aku. Aku Pergi. tidak bisa pergi sekarang. pergilah. Pergi. Minggir. Mungkinkah semua yang dia katakan itu benar? Dia hanya sedang beruntung saja. Cepat seret dia pergi. Jangan biarkan dia menyentuh sembarangan. Benar sekali. Dia hanyalah seorang wanita tua yang tidak berpendidikan, sangat sok tahu, memberikan pertolongan asal-asalan, yang akhirnya malah membuat kondisi pasien semakin parah. Di mana orangnya? Cepat seret dia keluar. Ayah, ini ada proposal proyek yang membutuhkan tanda tangan Anda. Ayah, Anda kenapa? Saluran pernapasan ayah memang selalu kurang baik. Jangan-jangan, apa yang dia katakan itu benar? Tunggu dulu. Aku bisa memberimu satu kesempatan, tapi kamu harus pikirkan baik-baik. Ayahku adalah penguasa dari keluarga Fu. Jika terjadi sesuatu padanya, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Hei, Minggir. Ada suara di tenggorokannya, pasti ada dahak kental yang menyumbat saluran pernapasan. Di sini tidak ada alat penyedot dahak. Jika dibiarkan lebih lama lagi, dia bisa kehabisan napas. Satu-satunya cara adalah dengan mulut ke mulut, untuk menyedot dahaknya keluar. sayang, lihatlah wanita tak tahu malu ini, bahkan saat ayah pingsan pun dia tidak melepaskannya. Di hadapan kita semua, dia mulai menggunakan cara-cara rendah.
Cepat seret dia keluar. Setidaknya kondisinya sudah stabil. Tapi kenapa bisa begini? Ayah. Bangunlah. Bagaimana Bangunlah, Ayah. bisa begini? Ayah. Orang tua yang tak tahu diri, beraninya kamu mencelakai ayahku? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia baru saja mulai bernapas lagi. Mengapa bisa jadi seperti ini? Jika saja kamu mendengarkanku lebih awal, semuanya tidak akan sampai seperti ini. Kamu telah membuat penguasa keluarga Fu tiada? Nyawanya sangat berharga? Aku ingin kamu membayarnya dengan nyawamu sendiri. Nona besar, dokter sudah datang. Dokter, cepat selamatkan ayahku. Pasien tadi mengalami penyumbatan saluran pernapasan. Ada risiko sesak napas. Apa? Wanita tua itu ternyata benar. Teknik pertolongan pertamanya sangat profesional, berhasil mengeluarkan benda asing tepat waktu, sehingga pernapasannya tetap lancar. Mana mungkin? Dokter, apakah Anda tidak salah lihat? Detak jantung di monitor sudah tidak ada. Sepupu benar, jika dia memang profesional, bagaimana mungkin Tuan Besar Fu bisa dalam bahaya? Siapa bilang ada masalah? Ini karena sensornya terlepas? Tanda-tanda vital Tuan Besar Fu sekarang stabil? Dia sudah melewati masa kritis. Itu karena tadi. Syukurlah, ayah tidak apa-apa. Bagaimana bisa begini? Sekarang, kalian harus memberiku penjelasan. Jika saja tadi aku tidak memilih untuk mempercayainya, mungkin sekarang ayahku sudah tiada. Inikah yang kamu sebut sebagai profesional? Tadi itu hanya kesalahan. Kesalahan yang kamu maksud itu, harganya adalah nyawa ayahku. Kakak ipar, saya salah. Saya mohon, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatnya lagi di kota Hai. Kakak ipar, tolong beri saya satu kesempatan lagi, kakak ipar. Kakak ipar, saya mohon padamu, kakak ipar. Sayang, aku hanya terlalu mengkhawatirkan ayah. Saat ayah masih sehat, ada banyak wanita yang mengejarnya. Jika bukan karena dia selalu memikirkan cinta pertamanya, dia pasti sudah punya banyak anak sekarang. Kita juga harus memikirkan ayah, kan? Itu bukan rasa khawatir, tapi kebodohan. Mulai sekarang, soal ayah, kamu tidak boleh ikut campur lagi. Nyonya Zhang, benar? Mulai sekarang, aku titipkan urusan ayahku padamu. Maksud Anda, saya diterima bekerja 3 kali lipat gaji. Benar. $90.000 sebulan. Jika bekerja selama 3 bulan, aku bisa mengumpulkan cukup uang untuk biaya operasi. Sayang, lihatlah dia. Jelas sekali dia hanya mengincar uang. Bagaimana kamu bisa tenang? Menyerahkan ayah kepada seorang wanita yang melakukan segala cara demi uang? Anda benar. Saya memang melakukannya demi uang. Lihat, dia mengakuinya. Jika bukan karena uang, mana mungkin dia mau melakukan hal menjijikan seperti minum dari pispot dan menyedot dahak dengan mulut? Hal-hal yang Anda sebut menjijikan itu, sudah saya lakukan hampir sepanjang hidup saya. Dengan pekerjaan inilah, saya menghidupi diri sendiri dan seluruh keluarga. Meskipun pekerjaan saya kotor, tapi setiap sen yang saya hasilkan, semuanya bersih dan jujur. Bagus, karena kejujuranmu ini, dan juga karena beratnya pekerjaan ini, aku memutuskan untuk menaikkan gaji 3 kali lipat yang tadi, menjadi 5 kali lipat. 5 kali lipat dari 30.000 adalah $150.000 dalam 1 bulan. Terima kasih banyak. Saya berjanji, saya akan menjaga Tuan Besar Fu dengan baik. Aku berharap dengan adanya kamu, ayahku bisa segera sembuh. Jangan senang dulu, di keluarga Fu kami punya banyak orang yang bisa membuatmu dipecat. Lihat saja apa kamu bisa melewati masa percobaan. Aku bahkan tidak ingat, kapan terakhir kali aku terlihat begitu terhormat seperti ini. Hei, cuci bajuku sekarang.
Hubungan keluarga yang terikat darah pun sama saja, bisa berubah sewaktu-waktu. Pada akhirnya satu-satunya yang bisa diandalkan, hanyalah kemampuan yang didapat setelah bekerja keras setengah hidup ini. Selama aku memiliki tangan ini, meski badai menerjang, aku tetap bisa bertahan hidup dimanapun. Tuan Besar Fu ini total memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nona Besar Fu Mingxi dan suaminya sudah Anda temui. Selain itu, masih ada nona muda kedua Fu Mani, serta tuan muda ketiga Fu Changyu. Kedua orang ini, karena nanti Anda akan merawat Tuan Besar Fu, pasti akan berurusan dengan mereka. Jadi, lebih berhati-hatilah. Baik, saya akan mengingatnya. Sendi-sendinya sangat kaku. Semua ini penyakit akibat kerja keras bertahun-tahun. Pasti terasa sakit setiap kali cuaca mendung atau hujan. Sepertinya menjadi orang terkaya juga tidak semudah itu. Ini adalah luka tembak. Sepertinya sudah bertahun-tahun yang lalu. Mungkinkah dia pernah menjadi tentara saat muda? Pantas saja meski sudah berumur, dia masih begitu kuat dan terlihat cukup muda. Tidak bisa, nona muda kedua. Minggir, minggir. Benar-benar tidak bisa. Nona muda kedua. Cepat minggir. Nona muda kedua. Siapa suruh kamu menghalangi jalanku? Aduh, nona muda kedua. Anda tidak boleh masuk. Nona besar sudah berpesan. Yang terbaring di sana itu ayahku. Di Kelagafu ini, tidak ada tempat yang tidak bisa didatangi oleh aku, Fumani. Hei, nona muda kedua. Aduh, cepat hentikan nona muda kedua. Dia ingin memaksa Tuan Besar Fu melakukan pengalihan aset. Aku akan memanggil nona besar. Jika hari ini tidak bisa dihentikan, maka pekerjaan kita berdua bisa hilang. Pegang ini. Nona muda kedua. Nona muda kedua. Kamu tidak boleh melakukan ini. Aduh, Anda tidak bisa melakukan ini. siapa sebenarnya kamu? Beraninya kamu mengaturku? Saya adalah perawat Tuan Fu. Apapun yang ingin aku lakukan, di seluruh keluarga Fu ini, tidak ada satu orang pun yang berani melarangku. Kamu hanyalah seorang perawat, atas dasar apa kamu mengaturku? Sebagai seorang perawat, tentu saja saya harus melindungi majikan saya. Apalagi Tuan Fu sekarang sedang dalam keadaan koma. Dia tidak bisa menandatangani kontrak yang mencurigakan seperti ini. Harta ayahku adalah hartaku juga. Kamu itu orang asing. Apa hakmu ikut campur urusanku di sini? Cepat minggir. Atau aku akan membuatmu dipecat sekarang juga. Nona muda kedua, datang ke hadapan ayahmu yang sedang koma dan membuat keributan, bahkan ingin memindahkan seluruh asetnya, hanya demi pria yang tidak mencintaimu. Apakah ini semua sepadan? Bagaimana kamu tahu kalau aku ingin memberikan uang itu pada seorang pria? Jika aku tidak salah lihat, ini bekas luka bakar, kan? Lalu kenapa? Luka bakar ini karena memasak. Hal yang bisa membuat seorang nona besar yang manja ini turun ke dapur sendiri, hanyalah demi seorang pria. Lalu pakaianmu ini terlihat mewah dan berkilau, tapi sebenarnya bahannya sangat buruk, sangat murah. Ini pasti barang palsu. Hal yang membuatmu bahkan tidak mampu membeli baju, dan masih di depan ranjang ayahmu yang sakit menangis merengek, meminta uang. Selain pria, aku tidak bisa memikirkan hal lain. Apa yang kamu tahu? Ini adalah bukti cintaku pada Kak Duan Feng. Perusahaannya sedang kekurangan dana, membantu impian orang yang dicintai. Apa ada yang salah? Tapi dia tidak mencintaimu. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Atas dasar apa kamu bilang dia tidak mencintaiku? Orang yang benar-benar mencintaimu, dia akan memanjakanmu sepenuh hati, memberikan semua yang terbaik untukmu, bukannya seperti sekarang ini, membiarkanmu memakai barang palsu, dan sibuk di dapur seperti seorang pelayan. Setidaknya, Tuan Besar Fu yang terbaring di sini, pasti tidak akan tega melihatmu begini. Kamu tidak mengerti. Ayah sama sekali tidak peduli padaku. Fumani. Ayah masih belum sadar, tapi kamu demi pria yang tidak berguna itu, malah membuat keributan di sisinya. Mau jadi apa kamu? Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu tentang Kak Duan Feng. Dia adalah tunanganku. Bawa nona muda kedua kembali ke kamarnya. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh melepaskannya. Nona muda kedua. Lepaskan aku. Fumingxi, apa hakmu mengatuku? Kamu sama saja seperti ayah. Hanya tahu uang. Di rumah ini, sama sekali tidak ada yang peduli padaku. Pada akhirnya, dia hanyalah anak yang haus kasih sayang. Nona besar,
Nona muda kedua masih kecil. Mari kita bicarakan baik-baik. Gawat, aku lupa sedang berada di keluarga kaya. Seharusnya aku menjaga ucapan dan sikap, tidak boleh terbawa emosi. Zhang Xiuyun, aku membayar untuk seorang perawat, bukan untuk seorang atasan yang mengatur-ngatur aku. Nona besar, saya bukan sedang membelanya, tapi saya sedang memikirkan kepentingan Anda. Memikirkan kepentinganku? Saya juga orang yang pernah membesarkan anak. Nona muda kedua saat ini hanya sedang keras kepala dan berpikiran sempit. Di saat seperti ini, Anda tidak bisa bersikap keras padanya. Jika tidak, itu hanya akan mendorongnya ke jalan yang salah. Siapa tahu, dia malah akan membuat masalah yang lebih besar lagi. Biarkan dia tetap di sini, saya akan mencoba bicara dengannya. Baiklah, aku sudah memberimu satu kesempatan. Tidak masalah jika memberimu satu kesempatan lagi. Kuharap kali ini dia bisa mengerti bahasa manusia. Jika tidak, kalian berdua harus pergi meninggalkan keluarga Fu bersama-sama. Tolong bujuklah dia. Jangan kira karena kamu membantuku kali ini, aku akan berterima kasih padamu. Seharusnya aku tidak mengambil tanggung jawab yang merepotkan ini. Sekarang jika ingin terus bekerja dengan baik di keluarga Fu, aku harus bisa menangani nona manja yang ada di depanku ini. Nona muda kedua. Sebenarnya, aku agak penasaran. Duan Feng itu, pria seperti apa sih sebenarnya? Sampai-sampai membuatmu begitu menyukainya. Kak Duan Feng itu bukan hanya tampan, tapi juga sangat berbakat. Meskipun keluarganya jatuh miskin, tapi dia sangat kompeten. Dia sudah menyelesaikan krisis di perusahaan, dan sebentar lagi akan bangkit kembali. Punya kemampuan tapi masih memintamu mengeluarkan uang untuk membantunya bekerja? Sebagai pendamping yang baik, bukankah sudah seharusnya membantu pria sendiri? Di lokasi yang paling strategis, membelikannya gedung, membelikannya peralatan terbaik, membiarkannya bebas berjuang, agar dia tidak perlu merasa khawatir lagi. Lalu setelah kamu membantunya sebanyak itu, apa yang dia lakukan untukmu? Dia juga sangat baik padaku. Dia mau memasakkan bubur untukku. Dan selalu perhatian menanyakan apakah aku sudah makan, meskipun dia sekarang sangat sibuk dan tidak punya waktu. Kamu ini tipe orang yang budak cinta seperti yang mereka bicarakan di internet ya? Budak cinta? Beraninya kamu bilang aku budak cinta. Aku sarankan kamu untuk menarik kembali ucapanmu tadi kata demi kata. Kalau tidak, aku akan membuatmu diusir dari keluarga Fu dan membuatmu tidak punya tempat tinggal di kota Hai. Nona muda kedua. Setiap kata yang aku ucapkan itu tulus. Aku tidak melihat sedikit pun cinta dari Duan Feng padamu. Yang ada hanyalah pemanfaatan dan perhitungan. Kak Duan Feng sudah bilang, dia sangat mencintaiku. Aku sendiri yang tidak dewasa, selalu membuatnya marah. Sehingga wanita itu punya kesempatan untuk masuk. Ada wanita lain juga? Kak Duan Feng hanya sedang terpesona sesaat oleh Bai Lian Er itu. Asalkan aku memberi lebih banyak, Kak Duan Feng pasti bisa melihat ketulusanku. Benar. Aku harus berkorban lebih banyak lagi. Dulu aku juga seperti itu. Mengira dengan memberikan segalanya, aku akan mendapatkan pengertian dan rasa terima kasih. Keluarga pasanganku bilang, mas kawinnya harus $888.000. $888.000? Bukankah mas kawin ini agak terlalu banyak? Dari mana ibu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Pergilah meminjam uang. Bukankah ibu pandai melayani orang? Coba lihat, ibu pergi ke rumah sakit dan pilih pasien yang sedang koma atau yang lumpuh. Mereka memberi uang lebih banyak. Pokoknya aku hanya ingin menikah dengannya. Tapi saat itu aku tidak tahu bahwa Sayang, pengorbanan tanpa batas tidak akan membuahkan rasa hormat dan cinta. sudah. Hanya akan ada injakan yang semakin hari semakin keterlaluan. Aku terlambat menyadarinya, tapi kamu masih muda. Kamu bicara begitu banyak, bukankah intinya kamu tidak mau membantuku? Aku akan bilang pada kakakku sekarang bahwa kamu mencuri barangku dan mengusirmu dari keluarga Fu. Nona muda kedua. Nona muda kedua. Dia tidak mau mendengarkan apapun sekarang. Aku harus mengikutinya dulu, lalu mencari cara lain. Nona muda kedua, dengarkan aku punya cara untuk membuatnya kembali padamu. Apa kamu serius? Kalau tidak berhasil, aku akan segera mengundurkan diri. itu kamu yang mengatakannya. Jika tidak bisa, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Nona muda kedua jangan khawatir. Aku Zhang Xiuyun jika sudah bicara, selalu bisa dipegang kata-katanya. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, kamu harus ganti baju. Ada apa dengan bajuku?
Lihatlah penampilanmu sekarang. Mana ada tampang putri orang terkaya? Duan Feng bersedia bersamamu. Yang dia sukai adalah dirimu yang dulu, kan? Jadi coba pikirkan. Dirimu yang dulu itu sebenarnya seperti apa? Diriku yang dulu aku sangat berwibawa dan sangat angkuh. Silakan. Kamu tidak apa-apa. Tapi sampai aku jatuh cinta pada Kak Duan Feng. Ayah, aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Bantu aku sekali ini saja. Kak Duan Feng benar-benar akan meninggalkanku. Ayah menggunakan suntikan dana 500 juta dolar untuk menukar aku dan Kak Duan Feng dengan selembar kontrak pernikahan. Tapi Kak Duan Feng merasa aku sedang Mani, menghinanya dengan uang. jangan merasa kamu hebat hanya karena punya sedikit uang haram. Tanpa 500 juta dolar ini, aku Duan Feng juga bisa bangkit kembali. Sejak saat itu, Kak Duan Feng menjadi semakin sibuk bekerja. Bahkan mempekerjakan wanita kejam Bai Lian Er itu sebagai asistennya. Bisakah kamu jangan terlalu manja? Aku sedang bekerja. Kak Duan Feng, cepatlah cicipi. Ini baru saja kubuatkan untukmu. Makan saja terus pikiranmu, tidak lihat betapa gemuknya dirimu. Lihat betapa langsingnya Bai Lian Er. Menurutmu, bagian mana darimu yang bisa menandingi Bai Lian Er? Aku baru menyadari untuk pertama kalinya, ternyata diriku begitu buruk. Aku berusaha keras menyenangkan Kak Duan Feng. Memberikan semua uang yang kupunya, perasaan, hingga tubuhku, semuanya kuberikan padanya. Potong 500 ribu dolar. Bahkan jika bukan demi pekerjaan, pria parasit seperti itu, sama sekali tidak boleh dibiarkan terus berada di sisi anak ini, Mani. Kamu sendiri rela tidak makan, rela tidak membeli pakaian baru, tapi uang ini malah kamu berikan padanya untuk dihambur-hamburkan. Saat dia bekerja, dia masih bisa memakai kartuku dan membelikanku kalung. Ini adalah bukti bahwa dia mencintaiku. Membelikannya untukmu? Sepertinya belum tentu begitu. Konter Kalia khusus menjual kalung wanita. Jika bukan untukku, lalu untuk siapa lagi? Bukankah ini kalung yang kamu maksud itu? Maaf Kak Mani, salah kirim. Bagaimana bisa, Kak Duan Feng? Bagaimana bisa dia memakai uangku untuk membelikan kalung bagi wanita itu? Aku harus menanyakannya langsung padanya. Kenapa dia memblokirku? Anda punya cara agar Kak Duan Feng menghubungiku, bukan? Cepat. Asalkan Anda bisa membuat Kak Duan Feng menghubungiku, aku akan memberimu 50 ribu dolar. 50 ribu? Obat khusus untuk mencegah penyakitku memburuk, satu botol saja harganya 20 ribu dolar. Jika bisa mendapatkan uang ini, maka uang untuk membeli obat sudah ada. Baiklah, nona muda kedua, asalkan kamu menuruti perkataanku, aku jamin, dalam waktu 5 menit, dia akan menghubungimu sendiri. Baik, apa yang harus dilakukan? Pergi meminta uang kepada kakak? Atau memberinya saham dari keluarga Fu? Bukan keduanya. Lalu apa? Aku ingin kamu segera mematikan kartunya. Aku ingin kamu segera memblokir kartunya. Apa? Hal itu hanya akan membuat Kak Duan Feng semakin marah. Aku sudah tahu kalau wanita jahat sepertimu tidak punya ide bagus sama sekali. Pelayan, bawa dia pergi dari hadapanku. Nona muda kedua, dengarkan penjelasanku sebentar saja. Duan Feng ini, bukankah dia selalu bilang padamu bahwa dia paling benci jika kamu menghinanya dengan uang? Nah, itu dia poinnya. Dia orang yang sangat menjaga harga diri. Dia juga seorang bos besar. Tapi saat pergi kemanapun selalu memakai uangmu, kamu hanya akan melukai harga dirinya. Benarkah begitu? Kemarilah. Coba kamu pikirkan, dia itu seorang pria. Jika kamu membiarkannya memakai uangmu, di mana dia akan menaruh mukanya? Kamu benar. Kalau begitu aku akan memblokir kartunya sekarang juga. Manajer Sun, tolong blokir kartu itu.
Sudah hampir 5 menit, kenapa Kak Duan Feng belum juga menghubungiku? Ini semua gara-gara kamu. Jika sampai membuat Kak Duan Feng marah, aku akan membuat perhitungan denganmu. Mani, sedang apa? Mani, sedang apa? Kak Duan Feng ternyata benar-benar berinisiatif mengirim pesan kepadaku. Terima kasih ya. Kelebihan 20.000 dolar ini, aku transfer sebagai tambahan untukmu. Alipai, saldo masuk 70.000 dolar. Nona muda kedua, tidak perlu sebanyak ini. 20.000 dolar sudah sangat membantuku. Sisanya akan aku transfer balik kepadamu. Baiklah, baiklah. Sekarang uang untuk membeli obat sudah ada. Gadis Mani ini sebenarnya tidak jahat. Dia masih tahu mana yang benar dan salah. Dia masih bisa berubah. Aku sedang ada proyek, tapi sedang kekurangan dana. Tolong aktifkan kartu itu untukku. Setelah selesai, aku akan menemuimu. Bagaimana? Kak Duan Feng bilang mau menemuiku. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku akan mengaktifkan kembali kartunya untukmu. Nona muda kedua. Kartu ini tidak boleh diaktifkan. Ini uangku sendiri. Kenapa tidak boleh? Apa ini benar-benar uangmu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu bisa merasakannya, kan? Ini adalah sendi ayahmu, yang cacat karena bekerja keras di masa mudanya. Setiap sen yang kamu habiskan untuk Duan Feng, itu semua adalah uang hasil jerih payah ayahmu. Uang yang kamu habiskan itu bukan jatuh begitu saja dari langit. Itu semua hasil kerja keras ayahmu dari nol, yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Dia berjuang sekuat tenaga untuk memberimu kehidupan yang terbaik, bukan agar kamu bisa merendahkan diri di hadapan pria lain. Tapi aku juga tidak ingin seperti ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Satu kata darinya bisa membuatku bahagia, dan satu kata darinya bisa membuatku menderita. Aku hanya bisa terus berusaha menyenangkannya, Lalu aku harus bagaimana? Kamu terus-menerus mengatakan bahwa ini cinta sejati, tapi seseorang yang tidak bisa membuatmu bahagia, mana bisa disebut cinta sejati? Aku sudah berkorban begitu banyak. Apa kamu ingin aku hanya diam melihat dia berpaling kepada wanita bernama Bailian R itu? Tidak. Aku tidak rela. Kamu benar-benar keras kepala. Untuk membuatnya sadar, kita harus membuatnya melihat wajah asli pria itu. Aku punya cara. Dengarkan aku. Aku jamin dia akan berubah pikiran. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin melakukan itu pada Kak Duan Feng. Kakak, aku ingin minta tolong padamu soal suntikan dana untuk Kak Duan Feng. Cukup. Kamu datang mencariku hanya untuk meminta uang demi Duan Feng. Kali ini aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Tapi Bibi Zeng bilang, Bibi Zeng? Sayang, coba dengarkan. Dia bahkan menghasut Mani untuk meminta uang. Dia itu pasti ingin mengambil keuntungan di tengah jalan. Untuk perawat, kita harus mencari orang yang latar belakangnya jelas. Misalnya, Ying Ying. Sayang, bagaimana menurutmu? Berhasil. Dengan uang 20.000 dolar untuk membeli obat, asalkan aku bekerja 2 bulan lagi, aku bisa mengumpulkan 200.000 dolar untuk operasi. Untunglah aku datang ke keluarga Fu. Kalau tidak, aku bisa saja tergeletak di jalanan. Zhang Xiuyun, bereskan barang-barangmu, dan enyahlah dari keluarga Fu. Apa? Apa kamu tidak dengar? Kamu telah dipecat. Kamu dipecat? Apa aku melakukan kesalahan? Katakan saja padaku, aku pasti akan memperbaikinya. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Sudah kukatakan, di keluarga Fu selain aku, ada banyak orang yang bisa membuatmu angkat kaki. Katanya kamu berusaha keras untuk masuk ke sini, tapi apa gunanya? Bisa bertahan di sini, baru itu namanya kemampuan. Pergi. Tapi, Nona Besar Fu yang mempekerjakanku, bahkan jika aku harus pergi, harus Nona Besar Fu sendiri yang mengatakannya langsung kepadaku. Kamu meremehkanku? Baik, kamu ingin Fu Mingxi mengatakannya langsung padamu kan? Akan kuturuti maumu. Jalan.
Sayang, tua bangka yang tak tahu diri ini, entah dari mana dia punya nyali, sampai berani memintamu mengatakannya langsung, pecat dia. Aku harus mencari cara untuk mempertahankan pekerjaan ini. Bahkan jika harus berlutut, aku harus memohon demi kelangsungan hidupku. Nona besar, aku mohon padamu. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Apa? Apa? Bukankah kamu ingin memecatnya? Kita semua sudah salah paham pada Manny. Dia hanya mengikuti perkataan Bibi Zhang dan ingin menarik kembali suntikan dana untuk keluarga Duan. Anda harus menarik kembali semua uang yang diberikan kepadanya. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin melakukan ini kepada Kak Duan Feng. Nona muda kedua, kamu sangat egois. Aku? Egois? Benar sekali. Bukankah Duan Feng pernah mengatakannya padamu bahwa dia tidak peduli pada harta? Lalu kamu malah membuatnya menjadi menantu keluarga Fu yang hanya menumpang hidup. Demi bisa bersamamu, dia menanggung dalam diam penderitaan yang dibawa oleh uang 500 juta dolar itu. Begitukah kenyataannya? Dia mendekati billionaire, itu karena billionaire bisa memberikan harga diri sebagai seorang pria. Tapi aku hanya ingin berbuat baik padanya. Apa yang kamu lakukan ini sia-sia. Kamu tidak hanya menyakitinya, tapi sikapmu yang merendahkan diri sendiri, dan pemborosanmu itu, juga menyakiti Tuan Fu, serta ketulusan hatinya padamu. Sifat egois dan keras kepalamu, telah menyakiti dua pria yang paling mencintaimu secara bersamaan. Anda benar. Aku akan menemui kakak sekarang dan memintanya untuk menarik kembali seluruh suntikan dana untuk keluarga Duan. Keluarga kami menggunakan 500 juta dolar, dan hal yang tidak bisa diselesaikan selama bertahun-tahun, berhasil kamu lakukan hanya dalam satu sore. Aku memutuskan, begitu dana untuk keluarga Duan ditarik kembali, aku akan segera mengangkatmu menjadi karyawan tetap. Jangan khawatir Nona besar, saya tidak akan mengecewakan Anda. Fu Manny, kamu memanggilku ke sini pagi-pagi sekali. Apalagi yang ingin kamu berikan padaku? Bukankah sudah kukatakan, aku paling benci kamu menghinaku dengan uang? Pergilah, beritahu dia kabar baik ini. Aku kesini untuk... Pergi, keluar dari sini. Pergi. Apa-apaan ini? Direktur Duan, kedua orang ini telah mengusirku dari perusahaan. Beraninya kalian menyentuh orangku? Kalian tahu siapa aku? Gedung perkantoran ini sudah diambil alih oleh keluarga Fu. Bagus sekali. Sepertinya kamu kesini karena cemburu. Sekarang juga, pecat dua orang yang tidak masuk akal ini. Lalu kirimkan padaku dan Billionaire masing-masing 2 juta dolar sebagai permohonan maaf. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Menyuruhku minta maaf padanya? Tidak mungkin. Berani-beraninya menolakku. Baik. Jika kamu tidak membiarkannya kembali ke perusahaan, aku sendiri yang akan membawanya masuk. Mohon maaf, Tuan Duan Anda tidak memiliki akses untuk memasuki gedung keluarga Fu. Kamu juga membatalkan aksesku? Aku yang membatalkan aksesmu. Aku kesini untuk... Fu Manny, kamu harus tahu batasan saat membuat keributan. Apa kamu tahu seberapa penting karier bagi seorang pria? Direktur Duan, dia selalu patuh padamu. Mana mungkin dia berani mengusirmu dari perusahaan? Aku rasa dia khawatir telah membuatmu marah karena memblokir kartumu kemarin. Jadi, dia ingin menggantinya dengan gedung kantor yang lebih besar dan lebih megah sebagai tanda permintaan maaf. Ada benarnya juga. Sudahlah, kejadian hari ini tidak akan aku permasalahkan lagi. Lanjutkan apa yang ingin kamu katakan tadi. Ini adalah surat pemberitahuan aset. Aku berencana. Ini adalah surat pemberitahuan aset. Aku bersiap untuk... Cukup, aku sudah tahu. Bukankah kamu ingin memberiku sebuah gedung? Berikan surat pemberitahuan aset itu padaku. Tak tahu malu. Ternyata kamu benar-benar mengira dirimu itu sangat berharga, sampai berani meminta sebuah gedung. Hal sekecil ini saja tidak bisa diurus, benar-benar sampah. Begitu banyak aset di tanganmu, hanya akan sia-sia saja. Lebih baik serahkan padaku untuk dikelola. Direktur Duan, aku dengar asalkan sang istri didiagnosis gangguan jiwa, suami sebagai wali bisa mengelola semua harta milik istrinya. Lebih baik setujui dulu untuk menikahinya. Lalu setelah itu... Manny, jika kamu mau menandatangani surat bukti ini, aku akan mendaftarkan pernikahan kita. Pengemis sekarang sudah berubah jadi perampok. Manny, jangan turuti dia. Fu Manny, kamu harus pikirkan baik-baik. Tanda tangani ini, dan kamu akan menjadi istri sahku. Bukankah kamu selalu menginginkan kesempatan ini?
Tapi Fu Mani, keluarga kaya tidak punya perasaan tulus. Orang-orang keluarga Fu itu hanya peduli pada uang, sama sekali tidak ada yang peduli padamu. Hanya aku yang mencintaimu. Hanya aku satu-satunya, tumpuan masa depanmu. Jadilah penurut, tanda tangani ini, dan aku akan menjadi keluarga sejatimu. Mani, jika kamu menandatangani dokumen ini, kamu tidak akan punya jalan keluar lagi. aku Kamu, bawahan keluarga Fu, berani memukulku? Tunggu sampai aku dan Mani menikah. Lihat saja bagaimana aku menghabisimu. Sayangnya, tidak akan ada kesempatan itu. Lihat apa ini? Apa? Nona keluarga Fu memutuskan untuk menarik kembali semua harta yang diberikan kepada Duan Feng. Berlaku mulai hari ini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bukankah kamu bilang kamu mencintaiku dan tidak bisa hidup tanpaku? Bagaimana mungkin kamu mengambil kembali semua yang telah kamu berikan padaku? Bukankah kamu selalu merasa nona muda kedua menghinamu dengan uang? Itu adalah niat baiknya. Aku menerimanya hanya karena merasa kasihan padanya. Jadi nona muda kedua kami memutuskan untuk tidak lagi memaksamu menghabiskan uangnya, tapi kenapa sekarang kamu malah tidak senang? Jangan-jangan, kamu memang mengincar uangnya? Ternyata kamu sangat mendambakannya. ternyata sikapmu yang tidak butuh uang itu hanyalah sandiwara. Keluarga Duan berasal dari keluarga terpandang. Mana mungkin menginginkan uang receh dari keluarga Fu ini? Baguslah kalau tidak mau. Kemari, kalian berdua, ambil kembali semua aset yang diberikan nona muda kedua kepada keluarga Duan Feng. Baik. Serahkan. Lepaskan aku. Berikan padaku. Lepaskan aku. Uangku. Uang. Lian Er, untunglah aku memilikimu. Begini, berikan dulu semua uangmu padaku. Aku akan segera bangkit kembali. Saat itu tiba, aku akan menjadikanmu nyonya besar di keluarga Duan. Keluarga Duan kami adalah keluarga terpandang. Jika bukan karena uang recehmu itu, siapa yang mau melayani sampah yang sombong dan tidak berguna sepertimu? Masih ingin memakai uangku? Berhentilah bermimpi. Sialan. Fu Mani, kamu melakukan semua trik ini hanya untuk memaksaku tunduk dengan uang, kan? Kamu mau mengangkat wanita tua itu menjadi pegawai tetap? Lalu bagaimana dengan Ying Ying? Dia menyelesaikan urusannya dengan Mani dengan sangat baik. Aku sudah memutuskannya. Kamu tidak boleh ikut campur. Tidak bisa? Mani sama sekali belum putus dengan pria bermarga Duan itu. Itu hanyalah sandiwara yang wanita tua itu suruh mereka lakukan, hanya untuk membuatmu lengah. Jika kamu tidak percaya, aku akan membuktikannya padamu. Halo, Adik Duan, ada apa mencariku? Mani sangat merindukanmu. Saat di rumah, dia sampai tidak nafsu makan dan tidak bisa tidur. Membujuk wanita itu, bukankah harus dilakukan dengan lembut? Iya kan? Sepertinya ada benarnya juga. Baiklah, tunggu saja. Sebenarnya aku sendiri sudah tahu dia tidak seperti yang aku bayangkan. Tapi aku tidak mau mempercayainya. Aku hanya membohongi diri sendiri. Sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Belum terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Semua masalah yang ditemukan sebelum menikah, itu semua bisa dianggap sebagai kabar baik. Benarkan, Nona Besar, datang menemuiku untuk mengurus status pegawai tetap? Bukan, tapi Duan Feng datang. Dia berlutut di bawah gedung dan bersikeras tidak mau pergi. Mani, aku salah, tolong maafkan aku. Dulu Bai Lian Er yang mengadu domba kita, sekarang aku akhirnya menyadari wajah asli wanita kejam itu, dan memahami perasaanku yang sebenarnya. Mani, menikahlah denganku. Aku hanya ingin kamu menjadi pengantin milikku. Apa yang kamu inginkan? Ingin kamu? Atau kamu hanya menginginkan uangnya? Diam. Kamu sama saja seperti Fu Qingshan, orang tua itu. Kalian semua meremehkanku. Saat aku tak punya uang, kalian ingin memisahkan kami. Kang Fu Qingshan sudah menerima hukumannya. Dia terbaring di ranjang rumah sakit. Dan berikutnya adalah kamu. Kamu? Mani,
Menikahlah denganku. Aku berjanji hanya akan mencintaimu seorang, menjadi pelindungmu yang paling setia. Apa semua usaha selama ini sia-sia saja? Beraninya kamu menyumpahi ayahku? Beraninya kamu menyumpahi ayahku? Nona muda kedua benar-benar sudah sadar sekarang. Mani, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya sangat ingin menikah denganmu. Aku salah bicara karena terlalu terburu-buru. Kamu benar-benar ingin menikah denganku? Boleh saja jika ingin menikah denganku, tapi kita harus menandatangani perjanjian pranikah. Baik sebelum atau sesudah menikah, aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Bahkan jika seperti itu, kamu masih mau menikah denganku? Setelah menikah, kita akan menjadi keluarga. Bukankah uangmu adalah uangku juga? Sudah kuduga kamu hanya mengincar uangku. Cepat pergi dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Nona muda kedua hebat sekali. Mirip sekali dengan nona besar. Benar. Aku pernah menyelamatkan nyawamu dulu. Kamu tidak apa-apa. Mani, waktu itu aku mengabaikan keselamatanku sendiri demi menyelamatkanmu. Demi dirimu, aku bahkan rela memberikan nyawaku. Bagaimana mungkin itu tidak membuktikan ketulusanku? Waktu itu memang Kak Duan Feng yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Dia benar-benar ingin menggunakan trik ini lagi untuk mengendalikan nona muda kedua. Untungnya beberapa hari yang lalu, aku baru saja bilang pada nona besar bahwa kecelakaan mobil nona muda kedua waktu itu mungkin ada yang tidak beres. Entah bagaimana hasil penyelidikannya. Nona besar, beberapa hari ini perasaanku semakin tidak enak. Si Duan Feng itu, selain menginginkan uang nona muda kedua, di luar sana dia juga berhubungan gelap dengan wanita lain. Aku selalu merasa, tujuannya dari awal sudah tidak murni. Termasuk kecelakaan mobil itu? Bukankah itu terlalu kebetulan? Kecelakaan mobil? Halo. Tolong selidiki orang bernama Duan Feng ini. Dan juga tentang kecelakaan mobil itu. Baik. Mani, mari kita bersama lagi. Jika bukan karena aku saat kecelakaan itu, kamu pasti sudah tiada. Tunggu sebentar. Duan Feng, kamu terus-menerus bilang telah menyelamatkan adikku tanpa memedulikan keselamatanmu. Bagaimana kalau kita tonton bersama video kecelakaan mobil ini? Setelah aksi pahlawan menyelamatkan wanita cantik ini, seluruh aset milik Fu Mani, semuanya harus menjadi milik keluarga Duan. Kamu tidak apa-apa? Sekarang kamu seharusnya sudah bisa melihat wajah aslinya, kan? Benar saja, persis seperti yang aku katakan. Sejak awal ini semua adalah rencananya. Apakah kamu, si orang tua tak berguna ini, yang membuat kekacauan? Kamu dasar sampah, dasar aneh. Melihatku Memukulnya. seorang putri orang terkaya, setiap hari menangis memohon padamu, apakah kamu merasa sangat senang? Hajar dia sekeras mungkin. Biarkan dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Berkat peringatan tepat waktu dari Bibi Zheng, aku akhirnya bisa menemukan kebenarannya. Kejahatan penganiayaan sengaja Duan Feng, ditambah dengan kasus penipuan, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Pengawal. Mani, jangan. Aku tidak mau dipenjara, Mani, Ini atas memang hubungan hukuman kita yang ini. pantas. Tolong bantu aku. Sudahlah, sudahlah. Tidak layak menangisi orang seperti itu. Bibi Zheng, menurutmu apakah aku sangat buruk? Satu-satunya orang yang bilang mencintaiku, ternyata hanyalah penipu yang mendekatiku demi uang. Siapa bilang? Apa benar tidak ada yang mencintaimu? Kemarilah. Orang yang paling mencintaimu, jelas-jelas selalu ada di sisimu. Ini adalah buku harian ayah. Ini adalah buku harian ayah. Di antara ketiga anak ini, Mingxi mandiri dan tidak merepotkan, Chang Yu adalah seorang laki-laki, hanya Man Niang. Ayah, aku memohon padamu, tolonglah bantu aku. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bantu aku kali ini saja. Sudahlah. Meskipun dia menikah dengan orang kalangan bawah, selama ada aku akan selalu mendukung Man Ni, dan tidak akan membiarkannya merasa tersakiti sedikit pun. Perlakukan Man Ni dengan baik seumur hidup, maka 500 juta dolar ini akan menjadi milikmu. Ternyata selama ini ayah dengan caranya sendiri
memikirkan masa depanku. Ayah, maafkan aku salah. Aku tidak akan berani membuatmu marah lagi. Lihatlah. Tuan Besar Fu dia bergerak. Lihat, Tuan Besar Fu dia bergerak. Pasti suaramu yang telah membangkitkan kesadarannya. Kalau begitu, kedepannya aku akan datang menemaninya, bicara setiap hari. Biar aku saja. Jika dia tahu kamu merawatnya seperti ini, dia pasti akan sangat senang. Aku ini payah dan bodoh. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Tidak seperti kakak, yang sudah sejak awal membantu di perusahaan. Siapa yang bilang begitu? Setiap orang itu berbeda. Kenapa harus membandingkan hal yang tidak kamu kuasai dengan hal yang dikuasai orang lain? Coba pikirkan, kamu pasti punya hal yang kamu sukai dan kamu kuasai, kan? Sebenarnya aku selalu menyukai bidang kecantikan. Aku ingin membuat merek kecantikan sendiri. Tapi Duan Feng bilang, itu semua adalah hal yang tidak berkelas. Dia tidak tulus padamu, kenapa kamu mendengarkannya? Ayo, kita tanya kepada Nona Besar. Aku tidak mau. Dia tadi sangat marah. Pasti dia merasa aku sudah mempermalukan keluarga Fu. Dia itu hanya mengkhawatirkanmu. Tidak ada masalah seperti itu di antara saudari kakak. Ada apa lagi denganmu? Kakak, aku sudah membuat proposal untuk merek kecantikan. Coba kamu lihat. Setelah menjebloskan Duan Feng ke penjara, nona muda kedua benar-benar sudah sadar dan berkembang. Dia selalu ingin memiliki merek kecantikannya sendiri. Lihatlah proposal rencana itu, dia mengerjakannya dengan sangat serius. Benar, dulu aku terlalu egois. Selalu merepotkan keluarga hanya karena seorang pria. Aku tidak akan seperti itu lagi. Ini juga berkat Bibi Zeng yang terus menyemangatiku, sehingga aku membulatkan tekad untuk mengubah diriku. Proposal ini? Bagaimana menurutmu? Bagus, aku akan berinvestasi di proyek ini. Bibi Zeng, berkat bantuanmu selama ini, Mani bisa berubah menjadi seperti sekarang. Aku memutuskan untuk segera mengangkatmu menjadi karyawan tetap. Sayang, apa yang membuatmu begitu bahagia? Hari ini Mani berinisiatif menemuiku. Ini adalah pertama kalinya sejak dia mengenal Duan Feng, bahwa kami bisa mengobrol dengan tenang. Perawat ini hebat juga. Mempertahankannya waktu itu, adalah keputusan yang tepat. Orang tua itu, ternyata benar-benar bisa membujuk Fu Manni, tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera mencari cara untuk menyingkirkannya, dan membiarkan Ying Ying mengambil posisinya. Sayang, karena perawat itu bahkan bisa menaklukkan Manni, bagaimana kalau kita panggil putra ketiga pulang, agar dia bisa membujuknya? Kamu benar. Putra ketiga Fu Changyu adalah pembuat onar yang sebenarnya di keluarga Fu. Sekarang mari kita lihat apa yang akan dilakukan wanita tua itu. Bukankah Anda yang menyuruh saya pulang untuk menjenguk kakek? Sekarang Anda malah menghalangi saya. Apa maksudnya ini? Adik ketiga, kamu tidak tahu betapa hebatnya perawat baru ayahmu itu. Bahkan kakak kedua pun dibuat patuh olehnya. Aku hanya tidak ingin kamu dirugikan. Takut aku dirugikan? Aku justru ingin menemuinya dan melihat kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki oleh seorang perawat. Hei, dasar berandal kecil, bagaimana bisa kamu masuk ke sini? Cepat keluar. Anda berani menyebut saya berandal? Lihat celanamu yang kompang-camping itu, dan juga rambutmu yang berwarna-warni itu, kalau bukan berandal, lalu apa lagi? Nenek tua seperti Anda tahu apa? Ini namanya mode. Total harga dari pakaian bermerek yang saya pakai ini tidak akan bisa Anda hasilkan seumur hidup. Saya tidak peduli merek apapun itu. Cepatlah keluar dari sini. Kalau tidak keluar juga, saya akan panggil petugas keamanan. Anda menyuruh saya pergi? Saya justru tidak mau pergi. Keamanan. Keamanan. Usir dia keluar. Cepat. Tuan muda ketiga, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fu Changyu. Saya adalah tuan muda ketiga dari keluarga Fu. Di keluarga Fu ini, tidak ada yang tidak ingin saya lakukan, dan tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Sekarang saya akan tinggal di sini. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya?
Jangan halangi saya, ayo naik. Hei, Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga. sedang apa? Anda seharusnya pergi main keluar. Pasien butuh ketenangan untuk istirahat. Nenek tua yang menyebalkan? Saya mau main di sini saja? Anda tidak mau keluar, ya? Kalau tidak keluar, saya akan siram. Anda benar-benar berani menyiram saya? Anda benar-benar menyiramnya? Mau pergi tidak? Kalau tidak pergi, masih ada lagi di sini. Nenek tua yang kejam, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Jika diincar oleh si pembuat onar ini, dalam waktu kurang dari 3 hari, Anda pasti akan pergi sambil menangis. Tunggu saja sampai keluar nanti. Lihat bagaimana aku akan membuatmu sangat malu. Hari ini mari kita jalan-jalan keluar, banyak bergerak, akan membantu pemulihan tubuhmu. Dasar wanita tua sialan. Rasakan pembalasanku. Ayah, Dia ternyata lebih memilih dirinya terluka demi melindungi ayahku. Bibi Zeng, apa kamu baik-baik saja? apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini perbuatanmu dasar brengsek? Apa kamu ingin mencelakai ayah? Sudahlah, dia hanyalah anak nakal yang belum dewasa. Ini karena aku sudah tua, kaki dan tanganku sudah tidak gesit lagi. Kalau kaki dan tanganmu tidak gesit, untuk apa lagi kami mempekerjakanmu? Karena sudah tua, lebih baik segera dipecat saja, dan ganti dengan yang lebih muda. Untuk merawat orang sakit, memang seharusnya mencari orang muda yang berenergi. Dengar tidak? Wanita tua yang ceroboh sepertimu, hanya akan membawa sial jika tetap berada di samping ayah. Cepat bereskan barang-barangmu. Berikan tempat ini untuk perawat berikutnya. Ini semua salahku karena terlalu memaksakan diri, padahal aku baru saja berhasil menjadi karyawan tetap. Aku yang melakukannya. Si bodoh ini, Aku yang menaruh laba-labanya, dan mobil itu juga aku yang mengendalikannya. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Brengsek. Terserah jika kamu ingin balapan liar sendirian, tapi sekarang kamu malah mempermainkan nyawa ayah. Aku tidak sengaja. Fu Chengyu, awalnya aku mengira kamu hanya sedikit nakal. Tidak menyangka ternyata kamu begitu sombong dan tidak tahu diri. Dia masih anak-anak. Bibi Zeng, kamu sudah terluka parah begini, masih saja membelanya. Pantas saja ayah dulu menghukummu setiap hari. Seharusnya dulu dia menghajarmu lebih keras lagi. Kenapa dia tidak menghabisimu sejak dulu, dasar anak nakal? Kamu itu wanita bodoh yang rela mati demi pria, apa hakmu menasihatiku? Bukankah kamu ingin memukulku? Ayo lakukan. Aku sudah dewasa sekarang. Di keluarga Fu tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhku seujung jari pun. Fu Chengyu, kamu sudah keterlaluan. Jangan marah lagi. Meskipun didikan keras itu perlu, biar kamu kapok, biar kamu kapok. Aku tidak berani lagi. Beraninya mencuri uang untuk main game, hari Jangan ini pukul aku lagi, akan Bu. menghajarmu. Berhenti di situ. Kita sepertinya memiliki nasib yang sama. Siapa? Aku tidak bermaksud mencelakai ayah. Aku hanya ingin menakuti wanita tua itu. Anak nakal? Wajahmu terlihat sangat pucat. Ini jelas karena terlalu banyak minum alkohol dan panas, dalam akibat gaya hidup tidak teratur. Kamu harus menggunakan huang lian yang sangat banyak. Apa ini? Kenapa pahit sekali? Dasar wanita tua, apa yang kau berikan padaku? Ini sup reda mabuk. Sup reda mabuk? Sup reda mabuk macam apa yang sepahit ini? Aku melihat perutmu sakit, jadi aku menambahkan ramuan herbal untuk menghangatkan perut. Bagaimana? Apakah sudah merasa lebih baik? Sepertinya memang sudah tidak sakit lagi. Sudahlah, kalau sudah sadar, kembalilah tidur. Jika aku punya ibu, apakah dia juga akan merawatku seperti ini? Kau mau kemana? Tuan muda ketiga, saya ada urusan pribadi, saya sudah meminta izin kepada nona besar, saya pergi dulu. Tidak ingin aku tahu? Aku justru akan mengikutimu. Kondisi Anda terjaga dengan sangat baik.
Saya akan meresepkan sebotol obat lagi. Don Bika, minumlah tepat waktu setelah pulang. Baik, Minum obat ini hanya untuk mengendalikan penyakit Anda untuk sementara, agar kondisinya tidak semakin parah. Tapi jika bisa dioperasi, sebaiknya segera lakukan operasi. saya akan bekerja beberapa bulan lagi. Setelah uangnya terkumpul, saya akan datang untuk operasi. Lebih cepat lebih baik. Dia ternyata sakit parah seperti ini? Halo, saya ingin membayar. Ingin pindai kode, gesek kartu, atau tunai? Pindai kode. Bukankah itu ibumu? Kamu, jangan berani-berani membayarnya. 20.000 dolar? Wanita tua ini pandai sekali menyembunyikan uang. Kamu masih berani menyembunyikan sesuatu dari putra kandungmu sendiri? Kalau aku tidak kebetulan bertemu denganmu, aku tidak akan tahu kalau kamu sudah kaya raya. Kembalikan padaku. Apa yang harus dikembalikan? Kita tidak usah berobat lagi. Batalkan semuanya. Sayang, cepat keluarkan kode pembayarannya. Aku akan mentransfer semua uang ini kepadamu. Kembalikan padaku. Ini uang untuk menyambung nyawaku. Menyambung nyawa apa? Di usiamu yang sekarang, memang sudah tidak lama lagi. Daripada uang ini terbuang, lebih baik berikan pada kami untuk makan enak. Dasar kamu anak kurang ajar. Aku. Apa kamu tahu betapa banyak orang yang bermimpi ingin melihat ibu kandung mereka sekali lagi? Sekarang dia berdiri tegak di sini, tapi kamu malah menghinanya sampai seperti ini. Beraninya kamu memukulku? Aku akan menuntutmu ke pengadilan dan membuatmu kehilangan segalanya. Membuatku kehilangan segalanya? Bagus, tuntut saja sesukamu. Kebetulan keluarga Fu milikku memiliki puluhan pengacara papan atas yang belakangan ini sedang menganggur. Aku akan membiarkan mereka meladanimu dengan baik. Keluarga Fu? Tadi sangka wanita tua ini ternyata punya hubungan dengan orang terkaya di Haicheng, yaitu keluarga Fu. Cepat pergi dari sini. Baik, baik. Ayo kita pergi. Obat yang dikembalikan tadi, keluarkan lagi. Tuan muda ketiga, bagaimana bisa begini? Ini harganya 20.000 dolar. Aku akan mentransfer uangnya padamu. Ini bukan diberikan secara cuma-cuma. Anggap saja ini sebagai bayaran untuk sup redam mabuk itu. Jadi ini benar-benar keluarga Fu? Rumah besar ini, kira-kira berapa harganya ya? Siapa kamu? Sedang apa kamu mengendap-endap di sini? Tuan Bos, saya kesini untuk mencari ibu saya, Zheng Xiuyun. Jen, Xiuyun, adalah ibu milikmu? Untuk apa kamu mencarinya? Tuan Bos, ibu saya sedang sakit parah. Dia tidak beristirahat dengan baik di rumah sakit. Malah datang ke sini untuk melayani orang. Sebagai putranya, saya benar-benar merasa tidak tenang. Bicaramu terdengar sangat manis. Tapi kalau dilihat-lihat, kamu tampak seperti berandal yang mata duitan. Kemarilah, aku punya urusan bisnis untuk dibicarakan denganmu. Baik. Wanita tua, kemari. Sayang, aku baru saja mendapat kabar, wanita tua ini sakit parah, kita tidak bisa membiarkannya tetap di keluarga Fu. Saya selalu minum obat tepat waktu. Kondisi saya terkendali dengan sangat baik. Ini tidak akan memengaruhi cara saya merawat Tuan Besar Fu. Benar sekali. Bibi Zheng merawat ayah dengan sangat baik. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan dokter pun memuji profesionalismenya. Tenanglah sedikit, jangan selalu membesar-besarkan masalah. Apa gunanya merawat dengan baik? Siapa yang tahu, apakah dia mengidap penyakit kotor yang menular? Sekarang banyak orang tua yang terkena penyakit menular seksual, jumlahnya tidak sedikit. Aku rasa dia bukan wanita yang berkelakuan baik. Jika ayah tertular, ini akan menghancurkan reputasi masa tuanya. Anda memfitnah saya. Tutup mulutmu. Dia menderita tumor, sama sekali tidak menular. Kemarin saat mengambil obat, saya sendiri ada di sana. Coba saja berani memfitnahnya lagi. Sialan, bahkan si pembuat onar Fu Changyu ini sudah berhasil dia taklukkan. Sebenarnya, kekuatan apa yang dimiliki wanita tua ini? Lalu demi mengobati penyakitnya, dia mencuri barang-barang keluarga Fu untuk dijual? Itu pasti benar, kan? Saya tidak melakukannya. Wen Xuan, bicaralah dengan bukti. Bukti? Putra kandungnya sendiri yang bersaksi? Apakah itu bisa dianggap sebagai bukti? Ibu, Arg. Ibu, aku tidak bisa hanya diam melihat. Anda terus melakukan kesalahan. Ibu, barang-barang ini aku yang ambil. Tapi aku merasa sangat bersalah, sebaiknya kita kembalikan saja kepada keluarga Fu. Aku
Vas porselen ini sungguh luar biasa. Kenapa terlihat sangat familiar ya? Semua ini adalah barang koleksi berharga di ruang kerja ayahku. Bibi Zhang, aku butuh penjelasan. Saya tidak mengambilnya. Biasanya saya hanya fokus merawat tuan besar, saya bahkan tidak tahu benda apa ini. Kamu sedang memfitnahku. Membuat ibu kandungmu tiada, apa untungnya bagimu? Untungnya bisa mencapai ratusan ribu hingga 1 juta dolar. Aku tidak berbohong. Barang ini jelas-jelas ibu berikan sendiri padaku kemarin. Ibu bilang ini sangat bernilai, dan menyuruhku segera menjualnya. Hati nuraniku benar-benar tidak tenang. Bu, meskipun kita miskin, kita harus tetap punya harga diri. Itu kamu? Beraninya kamu datang lagi? Kenapa? Apa dipukuli kemarin masih belum cukup? Kak, jangan percaya padanya. Dia itu hanyalah penjahat yang tak tahu malu. Benar. Tidak ada yang lebih mengenal Bibi Zhang selain aku. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalian berdua masih terlalu muda, sangat mudah ditipu. Kalian tidak tahu, orang tua dari kalangan bawah yang licin ini, betapa busuk hatinya. Benar sekali. Kalian baru mengenalnya beberapa hari kan? Hanya aku, anak kandungnya, yang paling tahu wajah aslinya. Aduh, kalau bukan karena dia benar-benar jahat. Mana mungkin aku sebagai anak kandung tega melaporkan ibuku sendiri? Bagus sekali. Inilah anak yang aku besarkan dengan tanganku sendiri. Dulu dia anak yang begitu kecil, kenapa sekarang berubah menjadi sosok kejam yang ingin menghabisiku? Bu, jika ibu tidak mau menanggung kesalahannya, biar aku saja yang menanggungnya. Semua barang ini aku yang mencurinya. Lakukan apa saja padaku. Hari ini semuanya aku kembalikan pada kalian. Keluarga Fu, aku mohon lepaskan ibuku. Hukum saja aku. Lihatlah, kamu sudah membuat anak kandungmu sendiri menjadi tertekan seperti ini. Sayang, segera usir wanita kejam ini. Kak, Cukup. Aku tidak peduli apa alasanmu, keluarga Fu kami tidak akan memelihara orang yang suka mencuri. Tidak melaporkanmu ke polisi, sudah merupakan belas kasihan terbesar kami untukmu. Bibi Zhang, pergilah. Kamu terus-menerus menuduhku yang mengambilnya, tapi mana buktinya? Lapor polisi saja kalau berani. Biarkan polisi yang membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Lapor polisi apa maksudmu? Putra kandungmu sendiri sudah menuduhmu. Apalagi yang mau kamu sangkal? Pengawal, seret dia keluar. Lepaskan aku. Orang yang jujur tidak perlu takut, kalau tidak mencuri ya tidak mencuri. Tunggu dulu. Aku punya bukti yang menunjukkan Bibi Zhang tidak bersalah. Ini, aku juga tertipu oleh anak ini. Siapa yang menyangka seorang putra kandung, bukan hanya mencuri barang milik keluarga Fu, tapi juga menjebak ibu kandungnya sendiri? Jangan berpura-pura di sini. Menurutku pencuri itu, pasti kamu yang membiarkannya masuk. Pengawal, Bukan. Itu ibuku. Bibi Zhang, maaf kami tadi sudah salah menuduhmu. Sekarang, bagaimana kamu ingin menghukum anak durhaka ini? Semua terserah padamu. Ibu, aku salah. Aku hanya sedang khilaf saat itu. Ibu, maafkan aku sekali ini saja. Ibu. Jika kamu tahu akan jadi begini, seharusnya kamu tidak melakukannya sejak awal. Mengingat hubungan keluarga kita selama bertahun-tahun ini, hari ini aku memaafkanmu. Terima kasih, Bu. Tetapi, mulai sekarang, kita putus hubungan ibu dan anak. Kamu jalani hidupmu sendiri, dan aku akan menjalani hidupku sendiri. Pergi. Kamu dengar itu? Cepat pergi dari sini. Jika kamu berani muncul lagi di hadapan Bibi Zhang, aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di Haicheng lagi. Kamu juga sama. Jika berbuat salah harus mengaku. Sekarang minta maaf pada Bibi Zhang. Maafkan saya. Biarlah masalah ini berakhir di sini. Tunggu saja pembalasanku, dasar orang tua sialan. Jika aku tidak menghabisimu, namaku bukan Shen? Tuan muda ketiga, terima kasih sudah membelaku siang tadi. Kenapa datang tengah malam begini? Aku melakukannya bukan untuk menyelamatkanmu ya. Aku ini hanya suka menegakkan keadilan. Baik. Bagaimanapun juga, Bibi Zhang ingin berterima kasih padamu. Kamu adalah anak baik yang bertanggung jawab. Ayahmu, jika dia bangun dan melihatmu sekarang, dia pasti akan bangga padamu. Bangga padaku? Jangan bercanda. Dia sama sekali tidak menyayangiku. Mana mungkin? Mana ada seorang ayah yang tidak menyayangi anaknya sendiri? Sejak aku kecil, dia bersikap ramah kepada kakak sulung dan kakak kedua, tapi padaku hanya ada tatapan dingin dan makian, bahkan sering menghukumku secara fisik. Makanya aku sengaja memberontak, aku sengaja membuat masalah, aku hanya ingin melihat seberapa benci dia padaku. Chang Yu, kamu salah. Ayahmu sebenarnya sangat menyayangimu. Ayo,
Ikutlah denganku, sekali saja bantu Seka badan ayahmu, nanti kamu akan tahu. Ayo. Masuklah. Bantu aku memapah ayahmu. Aku ingin menyeka punggungnya. Dulu sosok ayah yang berdiri di depanku, terasa begitu kokoh seperti gunung. Tapi kenapa sekarang terasa begitu ringan? Mari. Buka juga kancingnya. Nanti badannya juga akan diseka. Mainan masa kecilku ini, bahkan aku sendiri sudah tidak ingat. Tak kusangka ayah selalu membawanya. Saat aku baru datang, aku melihat dia membawanya. Sekali lihat saja, sudah jelas ini barang milik anak laki-laki. Ayahmu itu, biasanya memang bicaranya kasar, tapi di dalam hatinya, dia selalu memikirkan dirimu yang masih kecil dulu. Ayah, maafkan aku yang tidak dewasa. Ayah, tangan ayah bergerak. Ayah. Dokter? Dokter? Tuan Besar Fu telah dirawat dengan sangat baik. Selanjutnya kita perlu terus memberikan stimulasi eksternal kepada Tuan Besar Fu. Dia akan segera sadar kembali. Bibi Zhang, selama waktu ini terima kasih banyak atas perawatanmu siang dan malam. Begitu ayahku bangun nanti, aku akan memberimu bonus tambahan $500.000. $500.000? Dengan uang ini, biaya penyelamat untuk operasi sudah cukup. Dokter, stimulasi eksternal seperti apa yang dibutuhkan secara spesifik agar ayahku bisa cepat bangun? Apakah Tuan Besar Fu memiliki seseorang atau sesuatu yang selalu dia pikirkan di dalam hatinya? Jika kita bisa menemukan orang ini, atau membantunya mewujudkan keinginannya, itu akan segera membuatnya sadar kembali. Jika bicara soal orang yang selalu dia pikirkan, itu adalah cinta pertamanya yang dia rindukan selama separuh hidupnya. Kalau begitu kita akan kerahkan lebih banyak orang untuk mencarinya dan membawanya ke hadapan ayah. Dengan begitu mungkin ayah akan segera bangun. Aku sendirilah yang membuatnya terbaring di ranjang ini. Mana mungkin aku membiarkannya bangun begitu saja? Kapan kamu akan mencampakkan Fu Mingxi dan membiarkanku menjadi nyonya di rumah mewah ini? Segera. Kamu harus bersabar karena semua butuh proses. Segala milik keluarga Fu ini, cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Kalian pasangan tak tahu malu? Beraninya kalian merencanakan untuk merebut harta keluarga Fu. Pelayan. Aku tidak boleh membiarkannya bicara. Jika tidak, seluruh kekayaanku akan hancur. Enyahlah kau, orang tua sialan. Jika orang tua ini sampai bangun, aku dan Ying Ying akan tamat. Tidak bisa, dia harus tetap tertidur. Lebih baik jika dia tidak pernah bangun selamanya. Bibi Zhang, kamu sudah bekerja keras kemarin? Aku ada urusan, ingin berduaan saja dengan Tuan Besar Fu. Begini saja, kamu kembali ke kamar dan tidurlah dengan tenang malam ini. Di tengah malam begini, mencari orang yang sedang tak sadarkan diri, memangnya ada urusan apa? Pasti ada niat buruk. Malam-malam begini, kenapa mencari Tuan Besar Fu? Tugasku adalah menjaganya dengan baik. Jadi malam ini, aku tidak bisa pergi kemanapun. Di usiamu yang sudah tua ini, bekerja sebagai perawat di keluarga Fu, bukankah hanya demi uang? Asalkan malam ini kamu kembali ke kamar, dan tidur nyenyak sampai pagi, $1 juta ini akan menjadi milikmu. Penyakit di tubuhku ini memang sudah tidak bisa ditunda lagi. Jika punya uang sebanyak ini, bukan hanya biaya operasi yang cukup, bahkan hidupku ke depannya tidak perlu khawatir lagi. Bibi Zhang, ambillah ini. Kamu benar, aku memang butuh uang untuk berobat. Tapi, aku tidak akan demi menyelamatkan nyawaku sendiri, malah mencelakai orang lain. Nyawaku ini hanya boleh diselamatkan dengan uang yang bersih, uang kotor yang membawa sial ini, simpan saja untuk dirimu sendiri. Dasar tidak tahu diuntung. Tunggu saja, suatu hari nanti, kamu akan menyesal karena tidak menerima cek ini. Dasar orang yang punya niat jahat. Jangan pikir aku akan takut padamu. Padahal rencanaku sudah sangat sempurna. Memintamu menyamar sebagai sepupuku, menyusup ke keluarga Fu sebagai perawat, dan secara diam-diam menghabisi orang tua yang ada di tempat tidur itu. Tapi semuanya hancur gara-gara
wanita tua sialan yang muncul tiba-tiba ini. Hanya seorang wanita tua miskin. Masa tidak bisa diatasi? Bukankah sebelumnya kamu bilang, kalau dia selalu minum obat, Apa maksudmu? tukar saja obatnya. Aneh. Aku sudah rutin minum obat akhir-akhir ini, tapi kenapa rasanya malah semakin tidak nyaman? Wanita tua? Pergi, cuci kembali karpet di ruang tamu itu untukku. Jika malam ini, aku melihat ada sedikit debu saja, jangan harap kamu akan mendapatkan gaji bulan ini. Karpet luar ruangan itu, saya tidak bisa mencucinya. Aku adalah menantu dari keluarga Funona besar, dasar wanita tua miskin tak berguna, beraninya kamu membantahku? Tuan, Nona besar mempekerjakan saya untuk menjaga Tuan Besar Fu. Jadi tanggung jawab pekerjaan saya hanya ada di dalam ruangan ini. Karpet ruang tamu bukan bagian dari pekerjaan saya. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang lingkup pekerjaanmu hanya ada di dalam ruangan ini? Pergi, berlututlah, dan sikat sampai bersih untukku. Bertahanlah sedikit lagi. Aku masih butuh upah ini untuk berobat. Wanita tua tak berguna, aku sudah lama menukar obatmu. Dengan menyiksamu bekerja keras seperti ini, tidak akan lama lagi, tubuh tuamu itu pasti akan hancur. Saat waktunya tiba, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa menggangguku di keluarga Fu. Kenapa setelah minum obat malah semakin sakit? Aku terus mencuci karpet, Tuan Besar Fu di sana tidak ada yang menjaga. Tidak bisa, aku harus pergi melihatnya. Bibi Zeng, akhirnya kamu sadar juga. Sudah tahu sedang sakit, tapi masih tidak minum obat tepat waktu? Untung saja kami cepat menyadarinya, sehingga tidak terjadi hal yang berbahaya. Saya selalu minum obat tepat waktu, tidak pernah melewatkannya satu kali pun. Ada yang aneh? Aroma dan bentuk obat ini berbeda. Ini jelas-jelas obat palsu yang murahan. Pasti ada seseorang yang telah menukarnya. Apa? Dasar tidak tahu diuntung. Tunggu saja pembalasanku. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal karena tidak menerima cek ini. Di mana Tuan Besar Fu? Siapa yang menjaganya? Bibi Zeng, jangan cemas. Ayah ada di kamar sebelah. Kakak ipar bilang kamu terlalu lelah, jadi dia menyuruh Xu Yingying untuk menjaganya. Bibi Zeng, kamu mau kemana? Kamu baru saja sadar. Jangan memaksakan diri. Beristirahatlah dengan baik. Tidak bisa. Aku harus pergi ke sana. Aku harus berada di sisi Tuan Besar Fu. Bibi Zeng. Setelah rencananya berhasil, lemparkan saja semua masalahnya kepada wanita tua kejam itu. Semua kebutuhan wanita tua itu diurus olehnya, meskipun dia membela diri sekuat tenaga, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Mengerti. Jika saja kamu lebih muda 20 tahun, mungkin saja aku benar-benar ingin menjadi wanitamu. Sayang sekali, waktumu sudah tiada. Hentikan. Apa yang kamu lakukan pada Tuan Besar Fu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedang memeriksa kondisi Tuan Besar Fu. Biar aku lihat. Ini suntikan nutrisi. Aku hanya melihat Tuan Besar Fu sangat lemah, jadi aku ingin memberinya suntikan nutrisi. Lagi pula, aku ini sepupu Shen Wenxuan. Bisa dibilang, aku masih kerabat Tuan Besar Fu. Mana mungkin aku mencelakainya? Baiklah. Bukankah kamu datang untuk membantu? Kalau begitu tinggallah. Tapi mari kita perjelas aturannya di awal. Kamu harus mendengarkanku. Kamu harus melakukan apapun yang aku perintahkan. Kamu berani memerintahku? Tidak mau menurut padaku? Baik.
Kalau begitu aku akan memberitahu Nona Besar tentang kamu yang membawa jarum suntik dan berniat jahat pada Tuan Besar Fu. Aku setuju. Aku ingin membantu membalikan posisi tubuh Tuan Besar Fu. Lap dulu ambang jendela itu. Aku ingin mengukur suhu tubuh Tuan Besar Fu. Pergi buang dulu kotoran di pispot itu. Dasar wanita tua sialan. Jangan keterlaluan. Kalau begitu aku akan bicara pada Nona Besar Fu sekarang. Iya, aku akan menyikatnya. Cara halus tidak berhasil, sepertinya aku harus menggunakan cara kasar. Untuk apa kamu kesini? Fu Mingxi sudah pergi ke kantor, Fu Manni dan Fu Changyu juga sudah keluar. Aku ingin lihat hari ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkan orang tua yang hampir tiada ini? Jangan mendekat. Kalau mendekat aku akan berteriak. Minggir. Lepaskan aku. Kamu sudah gila. Kalian semua benar-benar bejat. Kamu harus ingat bahwa selang oksigen milik Fu Qingshan adalah kamu yang memotongnya. Tolong. Siapapun di sana. Tolong aku. Kita harus menyelamatkan Tuan Besar Fu dulu. Tuan Besar Fu. Bertahanlah sebentar lagi. Tetaplah bertahan. Cepat lihat, dialah orangnya. Dia tiba-tiba kumat dan menjadi gila, mencabut selang pernapasan ayah. Dia ingin mencelakai ayah. Kalian lihat? Untung saja aku datang tepat waktu, dan langsung menggantinya dengan selang oksigen yang baru. Jika tidak, wanita tua yang berniat jahat ini pasti sudah mencelakai ayah. Benar, dialah orangnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, dia memutuskan selang oksigennya. Cepat tangkap wanita gila ini. Tunggu dulu. Bibi Zeng tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia sudah bekerja dengan sangat tekun selama ini. Jika ingin mencelakai ayah, mengapa harus menunggu sampai hari ini? Benar. Aku juga percaya pada Bibi Zeng. Menurutku, kalian berdua sudah terhasut oleh wanita tua ini. Tadi malam penyakitnya kumat, pikirannya sedang tidak sadar. Siapa yang tahu kalau dia tiba-tiba menjadi gila? Bagaimanapun juga, selang oksigennya sudah putus. Perawat ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Diam. Masalah ini memang serius, tapi juga terasa janggal. Mari kita selidiki dulu. Saksi dan bukti sudah ada. Kamu masih mau membelanya? Apa kamu bersikeras membiarkan pelaku kejahatan ini tetap berada di sisi ayah? Orang-orang, cepat kemari, bawa dia pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aku masih harus menjaga Tuan Besar Fu. Apa kalian tidak bisa melepaskan jarinya? Dasar dua orang tidak berguna. Jalan. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Mari kita lihat, siapa yang berani menyentuhnya. Ayah, akhirnya ayah sadar. Kenapa orang tua itu bisa sadar? Aku tidak apa-apa. Menyelamatkan orang lebih penting. Bibi Zeng, dokter. Dokter, bagaimana kondisi Bibi Zeng? Pasien kehilangan banyak darah. Luka lama di perutnya sangat serius. Perlu segera dioperasi. Kalau begitu cepat atur operasinya. Kami ingin dokter yang terbaik. Berapapun biayanya akan kami bayar. Cepat atur sekarang. Bawa dia. Pelan-pelan. Berhenti. Ayah, aku salah. Ayah, aku salah. Ayah, dengarkan penjelasanku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dialah penyebab utama yang membuatku tidak sadarkan diri. Aku memergoki perselingkuhan mereka berdua. Mereka bahkan berencana untuk menguasai harta kekayaan keluarga Fu milikku. Karena itu, aku didorong oleh pasangan tak tahu malu ini, hingga jatuh dari lantai atas. Tuan Besar Fu,
Aku hanya sedang hilaf. Ini semua salah dia. Dia yang menyuruhku melakukannya. Dia memaksaku melakukan ini. Aku hanya sedang kehilangan akal sehat. Ayah, demi statusku sebagai menantumu, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kalian berdua, lebih baik pergi merenung di balik jeruji besi. Atas dasar apa? Aku sudah merendahkan diri di keluarga Fu selama bertahun-tahun, menahan segala hinaan. Lalu apa hasilnya? Aku masih tidak bisa menyentuh bisnis inti dari keluarga Fu. Di mata kalian, sebenarnya aku ini dianggap apa? Kau dianggap apa? Kau hanyalah monster berwujud manusia, pengkhianat yang tidak tahu balas budi. Jika bukan karena ketamakanmu dan niat busukmu, bagaimana mungkin kau bisa terpuruk sampai seperti ini? Pengawal, seret dua orang hina ini keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jalan! Ayah, ayah istirahatlah dengan baik. Ada urusan di kantor. Aku akan kembali menjenguk ayah nanti. Mingxi, tunggu sebentar. Kemarilah dan duduk. Selama waktu ini, terima kasih atas kerja kerasmu. Urusan rumah, urusan kantor, semuanya, kau pikul sendiri di pundakmu. Ini sudah menjadi kewajibanku. Ayah istirahatlah yang tenang. Panggil aku kapanpun, ayah butuh sesuatu. Mingxi, selama ini, siapa yang selalu menemaniku di sisiku? Selama waktu ini, siapa yang menemaniku di sini? Itu adalah perawat yang disewa khusus oleh keluarga untuk merawat Anda. Perawat? Seperti apa rupanya? Apa ciri-cirinya? Usianya agak tua, 55 tahun, badannya tidak tinggi, dan kurus. Tetapi, wajahnya masih terlihat sangat rapi dan ramah. Apalagi? Oh iya, di tangannya banyak terdapat kapalan dan bekas luka. Sepertinya itu karena melakukan pekerjaan kasar selama bertahun-tahun. Kapalan dan bekas luka? Tapi Xiu Yun yang dulu, sangat menjaga tangannya sangat putih bersih. Bahkan tidak ada satu luka kecil pun. Mungkin aku salah dengar, itu bukan suara Xiu Yun. Akhir-akhir ini, berkat perawatannya yang telaten, Anda bisa pulih secepat ini. Lagi pula, dulu Mani selalu bertindak impulsif, Chang Yu juga selalu bersikap semaunya, tapi sejak dia datang, mereka berdua menjadi jauh lebih dewasa karena pengaruhnya. Mereka berdua juga suka dekat dengannya dan melindunginya. Maksudmu, selama waktu ini, dialah yang merawatku secara langsung? Iya, mulai dari makan dan kebutuhan sehari-hari, sampai menyuapi obat dan menyeka tubuh. Semuanya dia yang bertanggung jawab. Merawat tubuhku langsung? Iya. Aku bahkan berencana setelah dia keluar dari rumah sakit, aku akan mempekerjakannya sebagai pengasuh jangka panjang Anda. Kalau begitu keadaanku yang seperti ini, bukankah semuanya sudah dilihat olehnya? Tapi dia melakukan itu semua demi merawat Anda. Tidak boleh, tidak boleh. Pria dan wanita harus menjaga jarak. Setelah dia keluar dari rumah sakit, berikan dia kompensasi yang lebih, jangan biarkan dia datang lagi. Jangan datang lagi. Maksud Anda ingin memecat Bibi Zeng? Bibi Zeng, bagaimana bisa kamu meninggalkan kami dan pergi begitu saja? Bibi Zeng, bagaimana bisa Anda meninggalkan kami dan pergi begitu saja? Aku hanya diberhentikan dari pekerjaan. Bukannya sudah tiada. Dokter bilang operasiku sangat sukses. Dan tumornya sudah diangkat. Kelak meski aku tidak berada di keluarga Fu lagi, jika kamu merindukanku, kamu bisa menemuiku kapan saja. Siapa bilang Anda tidak berada di keluarga Fu? Bibi Zeng, tenang saja. Kami pasti tidak akan membiarkan ayah mengusir Anda. Benar? Kami yang akan menjamin masa tua Anda? Bibi Zeng memang sudah berbuat terlalu banyak untuk keluarga Fu. Bibi Zeng, aku akan membujuk ayah lagi. Dia baru saja sadar. Mungkin banyak hal yang belum dia pikirkan dengan jernih. Kami akan memberikan kompensasi padamu. Tidak perlu. Nona besar, uang untuk masa tuaku ini sudah cukup terkumpul. Kesehatan Tuan Besar Fu juga sudah membaik. Tidak ada gunanya lagi jika aku tetap tinggal. Siapa bilang tidak ada? Bibi Zeng, jangan pergi. Benar, Bibi Zeng. Aku tidak akan membuat masalah lagi. Aku pasti akan mendengarkan perkataanmu. Tolong tetaplah tinggal. Pergi bukan berarti memutus hubungan. Selama kalian tidak keberatan, aku akan tetap menganggap kalian seperti anak-anakku sendiri. Baiklah, Bibi Zeng. Karena Anda sudah berkata begitu, maka aku menghargai keputusan Anda. Xiu Yun. Di mana sebenarnya kamu?
Sudah sekian lama bekerja di keluarga Fu, meskipun harus pergi, aku harus berpamitan kepada Tuan Besar Fu terlebih dahulu. Tuan Fu, cinta pertama yang Anda cari itu sudah ada titik terangnya. Benarkah? Selama bertahun-tahun ini, aku telah melewati begitu banyak rintangan hidup, bahkan pernah hampir tiada. Pada akhirnya aku baru menyadari bahwa hatiku tidak pernah bisa merelakannya. Seumur hidupku, keinginan terbesarku adalah menemukan Xiu Yun. Jika tidak bisa menemukan Xiu Yun, meskipun aku tiada nanti, aku tidak akan tenang. Bahkan, jika dia sudah menikah, aku ingin melihatnya secara langsung, apakah hidupnya baik atau tidak. Tuan Fu, saya adalah Xiu Yun? Cinta pertama Anda, Zheng Xiu Yun, saat ini sedang bekerja sebagai perawat di keluarga Fu. Mungkinkah Bibi Zeng adalah cinta pertama yang selama ini dicari ayah? Kalau begitu apakah Bibi Zeng bisa menjadi ibuku? kami. Pernah saling kenal sebelumnya. Xiu Yun. Aku adalah Kak Xiaoshan milikmu. Kamu? Kamu adalah? Kamu adalah Kak Xiaoshan yang pergi wajib militer saat itu. Saat aku kembali setelah selesai bertugas, aku baru tahu kalau kamu sudah pindah rumah. Selama bertahun-tahun ini aku terus mencarimu. Selama ini, segala hal yang telah kamu lakukan untukku dan anak-anak, aku sudah mendengar semuanya dari Mingxi. Jika bukan karenamu, keluarga Fu milikku, mungkin sudah hancur sejak lama. Ini semua sudah menjadi kewajibanku. Xiu Yun. Kamu masih tetap sama seperti dulu? Begitu baik hati. Xiu Yun, tunggu aku. Tunggu aku kembali dari tugas militer untuk menikahimu. Xiu Yun. Janjiku saat itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Mari kita menikah. Bibi Zeng, terimalah lamaran ini. Aku selalu ingin memiliki seorang ibu. Benar. Bibi Zhang, dengan adanya Anda, saya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan dua pembuat masalah ini. Tapi saya sekarang sudah tua, tidak punya uang ataupun kemampuan. Saya tidak pantas untuk Anda. Di dalam hatiku, hanya kamulah yang pantas di dunia ini. Xiu Yun, dulu kita pernah melewatkan kesempatan, kuharap kamu memberiku satu kesempatan lagi, biarkan aku menebus segalanya di sisa hidupku. Baiklah. Bibi Zeng setuju. Bibi Zeng setuju. Aku punya ibu sekarang. Sekarang aku punya ibu. Ayo serang. Berhentilah bermain. Sejak kejadian di keluarga Fu waktu itu, semua orang tahu kita menyinggung orang berkuasa, bisnis kecil kita benar-benar hancur. Lihatlah, kita sudah menunggak sewa selama 3 bulan, jika tidak segera dilunasi, kita akan segera diusir. Ini semua salah wanita tua sialan itu. Kalau bukan karena ulahnya, mana mungkin kita sampai seperti ini? Pemimpin Fu Group, Fu Qingshan mengumumkan pernikahan. Calon istrinya ternyata adalah perawat pribadinya. Benar-benar. Tunggu sebentar. Bukankah ini ibuku? Kita kaya. Kali ini kita benar-benar kaya. Mulai sekarang orang terkaya itu adalah ayahku. Bu. Ibu. Untuk apa kamu kesini? Tentu saja aku datang untuk berbakti kepada ibu. Sebelumnya kami memang salah. Ibu orang yang berjiwa besar. Jangan simpan dendam pada kami. Berikan aku satu kesempatan untuk berbakti di sisi ibu. Berbakti? Apa kamu pantas mengucapkan kata itu? Dulu siapa yang melihatku sakit, lalu takut aku akan menyusahkan keluarga, kemudian mengusirku dari rumah, dan sangat berharap aku tiada di luar sana? Bu, mengapa ibu bicara seperti itu? Jika aku tidak mengusir ibu waktu itu, mana mungkin ibu bisa jadi perawat di keluarga Fu? Bahkan bisa mendekati Tuan Besar Fu. Iya, kan? Beraninya kamu bersikap tak tahu malu begini. Bu, ibu adalah ibuku. Segala milik ibu adalah milikku juga. Mana ada, ibu kandung hidup mewah, tapi membiarkan putranya hidup menderita? Ibu sudah naik kasta lalu ingin membuangku? Biar ku beritahu ya, jangan harap. Hari ini aku akan terus menempel padamu. Lepaskan. Coba kulihat siapa yang berani berbuat lancang di depan pintu keluarga Fu. Ayah.
Jangan takut, aku datang untuk membelamu. Ayah, ayah, ayah. Mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Memangnya kamu pantas? Satu keluarga? Saat Bibi Zeng hampir tiada di ranjang rumah sakit, kemana saja kamu pergi? Terakhir kali kamu membuat keributan di keluarga Fu kami, apa kamu belum juga kapok? Sekarang kamu berani datang lagi ke sini? Dia adalah ibu kandungku. Apa aku tidak boleh berbakti dan merawatnya di hari tua? Ada kami yang akan merawatnya. Kami semua akan menganggap Bibi Zeng seperti ibu kandung kami sendiri. Tidak perlu orang yang hanya memikirkan keuntungan sepertimu, datang ke sini dan pura-pura berbakti. Jangan bicara sekasar itu. Bagaimanapun juga, aku adalah putra kandungnya. Ikatan darah tidak akan pernah bisa terputus. Cukup. Apa kata-kataku waktu itu kurang jelas? Kita sudah memutuskan hubungan. Hebat sekali kamu. Setelah kamu mendekati orang terkaya, kamu tidak mau mengakuiku lagi? Kamu merasa aku miskin, kan? Kamu merasa aku memalukan, kan? Kamu tidak mau mengakuiku? Aku akan menyebarkan ini sekarang juga. Biar semua orang melihat. Seorang ibu kandung demi menikah dengan keluarga kaya, bahkan sampai tidak mengakui putra kandungnya sendiri. Putra kandung? Kamu itu anak yang aku adopsi. Kita sama sekali tidak punya hubungan darah. Adopsi? Benar. Dulu, aku menemukanmu di pinggir jalan. Saat itu, kamu hampir tiada karena kelaparan. Akulah yang memberimu makan dan minum, hingga membesarkanmu. Bibi Zeng sudah bersusah payah membesarkanmu, tapi ternyata dia malah membesarkan orang tak tahu balas budi seperti kamu. Bibi Zeng hanya memberikan kebaikan padamu, dia tidak berutang apapun, jangan berani-beraninya tidak tahu diri dan malah menyerang balik. Meski adopsi, kamu tetap ibuku. Sekarang kamu sudah kaya, aku juga berhak mendapatkan bagian. Hari ini juga aku akan menghubungi pengacara untuk membatalkan hubungan adopsi kita. Membatalkan hubungan? Ayah kaya raya sudah tidak ada. Rumah mewah juga tidak ada. Semuanya hilang. Tidak. Tidak. Semua ini milikku. Semuanya milikku. Dasar, wanita tua bangka. Atas dasar apa kamu melakukan ini? Pengawal. Kekayaan dan kemewahanmu, semuanya harus menjadi bagianku. Baik, karena kamu ingin membuat keributan, aku akan mencarikan tempat agar kamu bisa ribut sepuasnya. Cabang perusahaan di Afrika masih kekurangan pekerja tambang, aku akan mengirimmu ke sana. Tidak. Aku tidak mau pergi ke Afrika. Ibu, selamatkan aku. Ibu. Ibu. Selamatkan aku tidak bisa pergi ke sana. Aku tidak bisa pergi. Xiu Yun, mulai sekarang, disinilah rumahmu. Kamu tidak perlu bersedih demi orang yang tidak pantas. Bibi Zeng. Bukan. Ibu. Hari ini, ibu terlihat sangat cantik. Tentu saja, ibuku adalah yang paling cantik. Sangat cantik. Ayah, ibu, jangan hanya asyik mengobrol. Fotografernya sudah menunggu lama. Ayo semuanya. 3, 2, 1, senyum.